Nah, di sini juga ada kecerdasan buatan. Saya mengambil contoh untuk robot robot yang menjadi pelayan di sebuah restoran. Memang hebat-hebat ya orang Jepang ini dalam pembuatan atau penciptaan kecerdasan buatan. Bahkan ya teman-teman tahu sendirilah, Jepang ini menjadi negara, ya salah satu negara termaju di dunia gitu. Terus ini satu lagi ada film Close Zero ya, yang tokohnya itu Genji ya. Di sini saya mengambil film Close Zero karena ini sebagai contoh ya teman-teman, bahwasanya teman-teman sekolah itu disekolahkan oleh orang tua agar orang tua itu bangga gitu pada teman-teman dan bisa sukses gitu. Nah, ini adalah salah satu apa ya, ya bisa dikatakan contoh yang buruk gitu. Karena di sini banyak sekali mengandung perkelahian ataupun eh, kekerasan-kekerasan lainnya gitu. Nah, jangan sampai teman-teman di sekolah itu seperti itu gitu. Tuh. Lanjut. Di sini ada gambar tentara Jepang yang sedang memegang senjata dan juga ada bendera Jepang. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, apa nama bendera Jepang dan lagu kebangsaan dari Jepang? Ayo, silahkan teman-teman cari ya. Untuk nama bendera sendiri itu mereka menyebutnya Hinomaru. Hinomaru ya, yang berlatar putih dan tengahnya itu ada bulatan merah, bendera Jepang. Nah, dan juga untuk lagu kebangsaan, nah, lagu kebangsaannya itu Kimigayo. Di sini ada latar belakang bangsa Jepang datang ke Indonesia. Untuk pertama itu Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Nah, Jepang berkoalisi atau masuk blok sentral dengan anggotanya itu Jerman dan Italia yang sebagai sesama paham fasis. Nah, paham fasis ini memang dikatakan sangat berbahaya gitu, karena mereka menganggap bahwasanya bangsa mereka itu paling unggul gitu, dan merendahkan bangsa-bangsa yang lainnya gitu. Nah, dan untuk pemimpinnya itu otoriter gitu. Jadi kesewenang-wenangan bisa terjadi di dalam pemerintahan fasisme. Nah, untuk lanjut yang kedua, Jepang ingin membangun imperium di kawasan Asia. Nah, menyambung dengan yang tadi, bahwasanya bangsa mereka itu menganggap bangsa mereka turunan dewa gitu. Bahwasanya bangsa Jepang itu turunan dewa, dan seorang kaisar itu adalah penjelmaan dari seorang dewa, sehingga mereka ingin membangun kekuasaan di bawah bangsa mereka gitu. Dan lanjut untuk poin ketiga, mencari bahan atau perbekalan untuk menghadapi perang Pasifik. Ini jelas ya teman-teman. Melihat keadaan Jepang, sumber daya alamnya itu sangat minim sekali gitu. Nah, sehingga mereka harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan perang di Pasifik. Nah, mereka mencari sampai ke Indonesia gitu. Ya, secara Indonesia itu kan untuk sumber daya alam sangat melimpah ya, dan Jepang juga bukan cuma mengeksploitasi sumber daya alamnya saja, tapi sumber daya manusianya juga sama gitu. Mereka dieksploitasi ya, teman-teman tahu sendiri atau pernah mendengar dengan kata Romusha. Romusha itu
pada zaman Jepang itu sangat di dilakukan gitu, karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Dan pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh Jepang itu bahkan ada yang sampai tidak dibayar sama sekali gitu, karena namanya juga kerja paksa ya, mau tak mau mereka harus bekerja gitu. Lanjut, nah di sini ada lagu kebangsaan Jepang tadi yang saya sebutkan itu Kimigayo. Nah, silahkan teman-teman dengarkan ya, selamat mendengarkan. Nah, itu lagu kebangsaan Jepang. Berbeda sekali dengan lagu kebangsaan kita yang sampai lagu kebangsaan kita itu ada 3 stanza gitu. Panjang sekali. Nah, ini menandakan bahwasanya kita harus ya semangat gitu karena dalam perjuangkan kemerdekaan Indonesia, para pahlawan itu banyak sekali berkorban gitu. Karena kita sebagai generasi penerus layaknya harus meneruskan semangat juang mereka gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, Jepang itu datang ke Indonesia pertama kali ke Pulau Kalimantan. Namun sebelum mereka sampai ke Indonesia, pada tahun 1941, tepatnya tanggal 7 Desember, Jepang menyerang pangkalan Pearl Harbor, Amerika Serikat. Nah, ada yang tahu teman-teman Pearl Harbor ini di sebelah mananya Jepang gitu? Secara kan Jepang itu di Asia Timur. Nah, Amerika itu kan ada di sebelah barat gitu. Coba nih teman-teman lihat kembali petanya. Nah, Pearl Harbor ini familiarnya Hawaii gitu, nama familiarnya itu Hawaii. Nah, pangkalan Amerika Serikat dibangun di sana gitu. Nah, Jepang beranggapan bahwasanya ketika ingin menguasai wilayah Asia Tenggara, mereka harus melumpuhkan terlebih dahulu kekuatan Amerika, karena itu salah satu faktor penghalang gitu. Makanya mereka melumpuhkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor. Nah, selanjutnya Jepang itu langsung bisa menguasai beberapa negara yaitu di Burma, terus Malaysia, Filipina, Brunei, dan sampailah ke Indonesia ya, ke Kalimantan, tepatnya di Tarakan. Pada tanggal 11 Januari Jepang menyerbu pasukan Belanda di Tarakan dengan basis Jepang yang sudah menuki Filipina. Nah, jadi dari pangkalan udara Filipina, Jepang menyerang Tarakan dengan kekuatan setengahnya gitu. Itu baru setengahnya gitu. Dari 1.500 pesawat tempur, Jepang menurunkan 700 pesawat tempur. Di sini juga disebutkan perbandingan tentara Jepang dan Belanda sangat berbeda jauh, sehingga Belanda dikalahkan oleh Jepang dan akhirnya menyerah.